selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda? Lagi apa nih Mam sore-sore? Lagi menyiapkan si kecil yang sudah mau ngemil-ngemil sore? Atau masih bermain dengan si kecil? Atau baru habis selesai mandiin si kecil? Wah, banyak sekali tentunya aktivitas yang dilakukan di sore hari. Kembali lagi tentunya di live Instagram Mother and Baby Indonesia. Saya Novita Angie akan ngobrol-ngobrol nih tentang satu problem atau satu hal yang tentunya banyak sekali mengundang pertanyaan. Di mana hari ini kita akan mengobrol atau berbincang dengan tema menyapih tanpa drama. Wah, sebelum kita ngobrol sama narasumber kita, saya mau tanya, siapa dari moms yang lagi menyaksikan live Instagram kita? Oh, ini ada yang bilang, lagi memandiin bayi saya dari Aulia Anggraini. Hai, ada April yang menyaksikan live Instagram mumpung anaknya lagi bobo. Wah, boleh banget ya. Ya pasti hari ini kita akan membahas tentang menyapih tanpa drama. Rupanya banyak sekali dari moms yang memang kesulitan di saat harus memasuki masa atau momen menyapih si kecil. Karena ada yang, aduh aku gak tega, ya kan, aduh si kecil rewel. Wah, pasti banyak sekali alasannya ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentunya bersama Dr. Ratih Ayu Wulandari, IBCLC, konsultan laktasi, founder Menjadi Ibu. Nah, nanti boleh nih ditanyakan bagaimana caranya jika memang mom sudah mulai mau menyapih si kecil tapi tidak tahu caranya, masih bingung, sering dilema. Nah, akan kita jawab nanti pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan dijawab langsung oleh Dr. Ratih Ayu Wulandari dari Menjadi Ibu. Coba saya cari dulu ya. Oh, sudah bergabung bersama kita. Ya. Selamat sore Dokter Ratih, apa kabar? Baik sore Mbak Enji, kabar baik. Sehat ya Mbak Ratih ya? Sehat. Iya. Gimana Mbak Enji? Barat Ya. sehat Dokter Ratih, sama-sama. Ini yang pasti moms yang menyaksikan juga masih saya yakin dalam keadaan sehat ya kan. Senang berkumpul bersama si kecil, tapi banyak yang lagi punya problem. Aku punya problem. Bingung caranya menyapih seperti apa. Aku mau me time, aku tapi nggak tega. Wah, ini pertanyaan yang masuk banyak sekali loh Dokter Ratih, dan seru-seru yang akan kita bahas semuanya hari ini. Yang pasti kalau kita berbicara soal ASI, kita udah tahu ASI itu adalah yang terbaik untuk si kecil, ya kan? ASI diberikan sejak si kecil atau bayi kita lahir dari usia 0 bulan sampai usia 6 bulan, itu adalah ASI eksklusif. Lalu memasuki masa setelah 6 bulan, mulailah si kecil kita perkenalkan dengan MPASI ya. Sambil tentunya tetap diberikan ASI sampai usia 2 tahun. Banyak banget nih dari pertanyaan-pertanyaan moms yang masuk udah mulai bertanya, anak aku udah mau 2 tahun tapi aku nggak tega mau menyapih. Bahkan beberapa gini, anak aku udah lewat 2 tahun tapi aku masih belum berhasil menyapih. Banyak banget pertanyaannya. Tapi memang mungkin kita tanya dulu sama Dokter Ratih, permasalahan apa sih yang membuat si kecil susah sekali menyapih, atau kalau menyapih itu memang harus selalu ada drama ya? Kalau dari pengalaman saya pribadi sama akhirnya pengalaman pasien, yang paling penting pertama kali sebelum menyapih itu adalah mamahnya mesti ikhlas dulu melepas si kecil. Jadi kuncinya di momsnya. Kuncinya di mamahnya. Mamahnya udah ikhlas dulu. Memang sebenarnya menyusuinya sudah 2 tahun sudah selesai. Sebenarnya kenapa sih 2 tahun gitu ya? Kalau kita lihat nih Mbak Enji di misalnya di kitab suci deh, kitab suci agama-agama, misalnya agama Islam. Agama Islam tuh menyusui full sampai 2 tahun. Kalau di agama Hindu itu di kitab Wedanya itu tertulis bahwa menyusui itu sampai 3 oton, 21 bulan. Okay. Jadi memang sebenarnya itu usia 2 tahun, 21 bulan, 2 tahun itu adalah usia yang pas untuk melepas seorang anak dari payudara. Jadi mereka tuh secara emosional tuh udah mature sebenarnya, untuk apa ya? Untuk disapih, dilepas dari ibunya gitu. Sehingga kalau si mamah udah tahu ini, yang pertama adalah mamanya yang mesti relain dulu sih sebenarnya. Berarti sebenarnya sebelum ya. Baru nanti mama itu bisa berproses dengan proses penyapihan itu sendiri. Berarti sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, jadi sebenarnya banyak ini sebenarnya kalau saya jadi sedikit menangkap dari apa yang Dokter Ratih sampaikan, sebenarnya
bisa dibilang menyapi tanpa drama maunya kita. Tapi ternyata banyak juga dramanya bukan dari si kecil, Betul, dari dramanya dari kita momsnya. sendiri. Saya sih bisa ngebayang ya, karena pada dasarnya proses menyusui atau memberikan ASI kepada bayi kita atau kepada si kecil itu adalah masa bonding yang paling menyenangkan. Dan biasanya rata-rata kalau kita berbicara apa sih yang kita kangenin dari memberikan ASI kepada si kecil, momen bonding. Di saat kita eye to eye contact, ya kan, kontak mata dengan si kecil, dengan bayi kita, mereka menatap mata kita, di situ kita tuh sebagai ibu, sebagai moms tuh merasa bahwa kita tuh adalah dunianya dia gitu. Dan kayaknya bener sih, aku jadi berpikir, momsnya yang gak rela di saat dunia dia, kita tuh udah bukan dunianya dia lagi. Betul gak sih Dokter Ati? Betul, betul. Gak rela untuk, dia Ya, nggak ya, butuh benar. dia nggak Betul, perlu, betul, dia betul. nggak perlu nenen lagi untuk tidur, dia nggak perlu nenen lagi, udah bisa gitu aja, pergi gitu aja, ngelepas meluk juga enggak gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya drama itu kalau kita lihat banyak juga datang dari ibunya karena mungkin tidak mau kehilangan rasa dibutuhkan oleh si kecil itu. Mungkin dari situlah asalnya di mana anak jadi drama. Karena kan anak kan bonding banget kan, kuat sekali bondingnya bersama ibunya. Mungkin dapat tuh feelingnya, vibe-nya, getarannya, frekuensinya bahwa ibu saya nggak mau melepas saya. Jadi ya udah, saya juga gitu ya, betul Dokter Ati? Akhirnya jadi clingy banget. Kalau dari ilmu psikologi, paling lama bisa disusuin paling maksimal 3 tahun. Kalau enggak, anak itu akan terlalu attached, jadi dia kehilangan independensinya, nanti dia nggak bisa, jadi orang yang labil. Oke. Ini menarik sekali nih Dokter Ati. Oke, ini sambil kita juga nanti kita mulai bacakan pertanyaan buat moms yang mau bertanya, silahkan tinggalkan di kolom komen. Yang pastinya buat moms nanti dengan pertanyaan terbaik akan dipilih, nanti akan mendapatkan hadiah voucher belanja. Tapi ini berarti menarik sekali. Apa akibatnya jika si kecil tidak, di saat masa usia mengasihi sudah selesai, tapi masih diteruskan, karena kan beberapa ada yang sampai lewat ya. Tadi sudah disebutkan satu tuh akibatnya. Ada lagi nggak sih sebenarnya efek negatif dari kita membiarkan si kecil attach atau nempel dan kita nggak masuk-masuk nih ke masa menyapih ini nih, Dokter Ati? Kalau dari kualitas ASI sih pasti tetap baik ya. Kan dia sebenarnya udah lama, udah di atas 2 tahun, dia nggak perlu lagi, dia cuma butuh bondingnya aja. Dia butuh nyusu untuk itu kan dia udah makan banyak gitu. Dapat dari makanan, betul sekali. Bonding. Jadi kalau bondingnya kelewatan, akhirnya dia terlalu tergantung sama ibunya. Sebenarnya kalau pengalaman pribadi saya saat ini punya 2 anak. Yang pertama saya susuin sampai 3 tahun. Yang kedua 2 tahun 10 hari. Jadi kalau dari dari 2 tahun, sayanya yang nggak mau rela ngelepas itu karena nggak mau aduh kayaknya belum rela nih, udah mulai kerja lagi gitu. Itu momen untuk peluk-pelukan kan. Dan ternyata sampai dia tuh clingy banget, selalu minta digendong, gendong, nggak pernah mau lepas. Dan proses menggendong itu akhirnya lepas setelah dia disapi. Oke. Ya, nah caranya gimana nih? Berarti kita masuk ke caranya sebelum kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang sudah mulai masuk ya. Caranya menyapi dan dimulai dari usia berapa sebenarnya kita menyapi? Sebenarnya ini yang benernya ya, kan saya udah ngalamin yang nggak benernya juga kan. Kalau mau kita sapi 2 tahun berarti at least setidaknya 2 bulan deh sebelum usia 2 tahun itu kalau mamahnya di rumah, mamah bisa cari kegiatan atau ya kalau zaman sebelum pandemi sih bisa keluar berarti kan kan. Kalau misalnya sekarang WFH terus selalu ada di rumah, bayinya selalu attach nyusu, mungkin kita bisa cari kegiatan sama anak, jadi dia lupa tuh proses nyusunya. Paling nggak disapi dulu siangnya, nanti baru malamnya di atas 2 tahun. Siangnya dia udah mulai lupa, kita bisa kasih makan, kita bisa kasih es krim, kasih yogurt, apa deh itu terserah. Terus nanti begitu malam, macam-macam sih caranya. Ada yang kita bisa minta bantuan suami. Sayang tolong dong boboin si adik gitu. Boboin ini suami. Jadi nggak ditemenin sama kita ya? Ya. Kita temenin suami atau temenin eyang gitu kan.
Tapi ada kalanya itu tidak berhasil. Jadi misalnya support sistemnya enggak deh, nggak bisa nih gitu, nggak bisa ngebantuin karena dia terlalu wah nyari mamahnya, nggak bisa gitu. Jadi kalau sama mamahnya akhirnya digendong-gendong, dikasih air putih, gendong-gendong aja sampai dia ketiduran jadi nggak nyusul lagi. Betul, betul, betul. Oke, ini sebenarnya sedikit banyak menjawab pertanyaan dari ST Nurjana 0711 yang menanyakan, ini dia pertanyaannya adalah, dokter tolong, pakai tolong tuh, dokter tolong, saya sudah berusaha menyapi anak saya 2 tahun, tapi setiap tidur harus nenen, tolong tips juga, karena puting saya juga sudah kering dan pecah-pecah, jadi sakit sekali, saya harus gimana? Sebenarnya anak itu kita bisa ajarkan fakta. Jadi artinya bahwa ini saya belajar juga. Sebelumnya nih saya pernah memberikan apa namanya live IG juga dengan Ibu Damar, seorang ahli Montessori. Jadi anak itu kita perlu ajarkan fakta. Dalam arti gini, nak, tugas ibu menyusui kamu itu 2 tahun. Sekarang kamu usia 2 tahun, jadi sebenarnya tugas mama itu udah selesai nyusuin kamu. Sekarang kamu udah gak nyusul lagi sama mama. Nah, ajarkan kalau memang ibu sakit, ya ibu tunjukkan kalau memang rasanya sakit. Ya. Mereka udah ngerti soalnya. Sudah ngerti. Tapi jangan dikasih tahu double standar. Misalnya, kamu udah gede, jadi nggak nyusul lagi sama mama. Tapi di lain pihak, kamu masih kecil, belum bisa makan yang ini. Iya, itu sering terjadi. Ya, untuk faktor psikologis juga nggak bagus jadinya sebenarnya ya, Dokter Ratih ya. Jadi kasih tahu mereka faktanya, bahwa mereka sudah 2 tahun, udah gede, udah nggak nyusul lagi sama mama putingnya sakit, sudah berkerak begini. Bobonya minum air putih aja ya. Kalau misalnya masih susah bobo, mungkin itu kebiasaan baru bisa dialihkan, yang tadinya nyusu, bisa menjadi digendong, atau bisa dipijit. Oh iya, betul sekali. Iya, betul, iya. Ya, pakai minyak telon, di wrap gitu seluruh badan, pijit-pijit aja, entar kan jadi ngantuk. Atau mungkin misalnya kalau anak saya dulu yang kedua, dia harus makan sesuatu sampai dia ketiduran. Kadang-kadang makan buah salak, Mbak. Oh gitu. Makan buah salak untuk menggantikan kenikmatan nyusunya itu sebelum tidur. Jadi dia makan buah salak, makan buah apel, apapun. Kadang-kadang sampai udah ngantuk-ngantuk masih makan terus dia tidur. Gitu. Jadi harus ada yang dibentuk gitu untuk menggantikan si menyusui sampai ketidurannya itu. Ini kan sebenarnya mereka mencari nyaman ya. Biasanya kalau udah menjelang besar itu tuh mereka mencari nyaman di saat ingin tidur. Bisa juga substitusinya adalah diberikan boneka untuk dipeluk. Bisa nggak sih dokter? Boleh. Ya nggak sih, kan banyak kayak gitu ditemani, jadi ada teman gitu kan ya. Mungkin itu juga kali yang bisa diberikan. Nah, apapun ini sebenarnya yang bisa memberikan rasa nyaman untuk mereka sehingga mereka bisa tidur. Karena memang biasanya deh kalau dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang saya baca tuh problemnya adalah di malam hari. Mungkin kalau di siang hari aktivitas mereka sudah lumayan banyak ya kan. Mereka mungkin juga sudah terdistraksi, udah nggak terlalu mikirin mau nenen gitu kan ya. Tapi di malam hari itu karena kebiasaan yang sudah berjalan cukup lama. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Amanda Ishari. Dokter, anak saya mau 24 bulan. Gimana caranya menyapi dia while saya lagi menyusui adiknya yang usianya 5 bulan dan masih sering lihat saya nyusuin adiknya. Wah, ini tantangan nih. Ini berat nih ya, cukup berat nih. Karena kan di lain pihak ini masih harus disusui kan, dia memberikan ASI yang usianya 5 bulan ini kan. Nah, ini gimana nih, dokter? Ya, pertama si kakak ini masih dikasih tahu fakta lagi bahwa nanti adik juga menyusu sampai 2 tahun. Nah, kakak sekarang umurnya sudah 2. Udah selesai. Si mama buat kakak, buat adik, sama seperti kakak dulu. Si mama semuanya buat kakak, kayak gitu. Dan tentunya perlu support system deh, papa tolong bantuin kakaknya. Betul. Sama nidurinnya, ada yang gendong ada yang gendong anaknya di punggung sambil papanya main gitar. Romantis banget. Iya. Betul. Ya, tergantung keluarga itu. Ini kalau ini hampir sama, tapi kalau ini ceritanya gini, ini dari Nahani. Anak saya kembar, sudah 2 tahun lebih 3 bulan usianya. Masih sulit disapih, apalagi kakaknya. Padahal sudah saya sounding dari usia 2 tahun kurang. Bagaimana cara yang efektif untuk menyapih anak kembar? Karena adiknya suka pengen mimi kalau lihat kakaknya mimi. Jadi sebenarnya adiknya tuh udah lebih mengerti.
Tapi Iya, iya. kakaknya justru enggak. Cuma gara-gara kakaknya masih nenek, adiknya mau juga. Ya Iya, kan? benar. Ini usianya sama nih. Sebenarnya sih sama saja menyapi satu anak dengan dua anak, tapi Ya, memang kalau dua anak kayaknya double masalahnya kan, gitu. mm-mm. Jadi ya tetap Betul, betul. dibuat baru, entah itu makan dulu, entah itu dipijit, entah itu digendong, ya satu-satu kasih tugas yang ayah pegang yang lebih sulit mungkin, mamah pegang yang sudah memang udah kepengen disapi. Kalau dia aus minum air putih, gendong, gendong, gendong sampai nanti mereka tidur, gitu sih. Memang perlu Oke, extra effort kembar satu aja udah cukup lumayan perjuangannya, betul, apalagi dua. betul. Iya, Dan iya, iya, lumayan iya. kalau memulai menyusui itu kan juga dua bayi repot ya, sekaligus Betul, nyusui betul, kan mesti betul, disamping betul. tuh, Iya, jadi iya, iya. lumayan. Oke, Tapi bisa, ini caranya sama. tapi caranya sama ya. Yang berikutnya dari Lestari Yulia. Halo Dokter Ati, saya Ayu, anak saya 22 bulan, pengennya tepat di usia 2 tahun pas selesai disapi. Tapi udah mengikuti saran nih, sudah mulai disounding ya sama ibunya, sama momsnya. Ya. Semakin disounding, semakin getol itu neneknya. Sampai melas-melas, ya Allah saya sampai gak tega, mana bapaknya ngomel lagi kalau saya nggak biarin anaknya begitu. Mohon gimana ya dok, bantu. Ini udah dikasih pengertian nih dok, dikasih pengertian, di sounding, malah makin getol. Emang banyak kejadian kayak gitu ya dokter? Emang anak itu setiap dikasih tahu malah sama kayak setiap dilarang makin jadi kan. Makin Jangan dijadi. jangan pegang ini, jangan pegang itu, malah dipegang. Jangan pegang itu panas, malah dipegang. Jangan dimakan itu pedas, malah gitu kan. Semakin begitu memang namanya anak ya pasti begitu. Jadi ya kan jadi nggak tega kan. Tadi kan Betul. pertanyaan. Nah, makanya memang modal utamanya mamahnya yang mesti ikhlas dulu, ngerelain bahwa ini udah selesai. Bukan artinya menyapi itu jadi hubungan kita jadi kayak putus cinta gitu loh sebenarnya, ya, Mbak. Iya benar. Kayaknya sebenarnya itu sih yang kita rasakan ya. Iya benar. Dia naik level. Naik level gimana ya naik level? Naik level masih attach tapi nggak ada hubungan badan gitu sama anak. Maksudnya kita tetap bisa pelukan tapi nggak intens setiap harinya. Cuma kita bisa let go mereka jadi lebih mandiri gitu, tapi tetap ada bondingnya. Itu kan levelnya sebenarnya naik. Nah itu yang kita mesti relain dulu, ikhlasin dulu bahwa udah sampai ke situ dan kita mesti naik ujiannya naik tingkat gitu kan? Itu. Yes, kalau kita udah bisa rela sih akan bisa tega. Maksudnya dengerin anak nangis ya paling kita gendong udah ya nggak apa-apa ya. Memang kita mesti udah selesai nyusunya, digendong-gendong aja, lu kasih lagu, apapun itu ditenangkan. Tapi memang kitanya juga harus tenang dulu dari dalam hati, jangan kita tenangin dia, kitanya juga aduh gitu. Ngebayang sih dokter perasaan tersebut karena kita bisa kita tahu bahwa di usia kan kalau waktu kita masih eksklusif 6 bulan anak tuh masih anteng, udah benar-benar tergantungnya cuma sama kita gitu kan ya. Lalu mulai di MPASI udah mulai ada kebisaan gitu istilahnya ya, tapi dia masih tetap tergantung sama kita. Di saat anak sudah masuk usia di atas 1 tahun, dia udah mulai jalan, apalagi usia jelang 1 tahun ke 2 tahun tuh kan kebisaannya berlipat-lipat ganda, makin banyak geraknya. Saya ngebayang sih ya dokter yang pasti tuh biasanya para moms tuh menikmati masa menyusui di saat balitanya udah mulai, kan itu adalah satu-satunya saat di mana si balita anteng dalam pelukan kita. Benar. Iya kan dokter? Kita peluk dikit itu bedanya ya. Kalau bedanya toddler yang disusui, kita peluk dikit dia anteng. Tapi kalau dia bukan toddler yang disusui itu kadang-kadang dipeluk sama mamahnya aja juga nggak anteng. Nah makanya akhirnya berat lah buat moms juga menyapi. Ya. Tapi ya, yang saya rasakan waktu saya berhasil menyapi anak saya itu adalah suatu kelegaan. Jadi artinya, wah bahagia loh akhirnya. Saya ngerasain bahagia. Iya. Memang prosesnya nggak gampang kan, payudara kita juga bengkak gitu ya. Itu bisa kita lakukan massage. Betul. Terus kalau merah ya mesti ke dokter ya. Kalau misalnya terlalu mendadak menyapi itu payudara bisa bengkak, bisa merah, bisa mastitis. Jadi memang mesti dilakukan perlahan, setidaknya 2 bulan tuh kita kurang-kurangin dulu nyusuinnya. Kalau misalnya ada masalah, pergi ke dokter laktasi.
Terus pas pada saat bengkak-bengkaknya itu kan kita pengen banget nyusuin tuh. Bayinya nangis, Iya, kita kepengen. Itu sih cobaannya sih di situ. iya, iya. Dulu waktu It- saya tapi anak saya, jadi ASI kita Mbak Enci kalau udah nggak disusun mm, rasanya tuh berubah. Payudara ya. itu juga ASI kita rasanya berubah, bisa asin loh rasanya. Jadi Ya, asin. ya, 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 ya. Coba nih, oh kok jadi asin ya rasanya gitu kan. Terus anak saya habis divaksinasi, jadi dia nangis kan, oh saya iseng aja, saya coba, nih masih mau lagi nggak kan, dia ngisep. Wah, tambah nangis karena rasanya udah nggak enak, jadi akhirnya Udah beda, selesai. iya. Iya. Oke, 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 terjawab. Ini ada pertanyaan juga bagus nih dari Largehu ya. Apakah ada efek terhadap psikologis anak jika kita dengan tegas menolak menyusui, mungkin menyapih ya, walaupun dia menangis terus hingga tertidur, tegas menolak dengan kata-kata positif ya dan intonasi suara lembut ibu dan tetap ibunya tetap di sampingnya. Ini Oh ibunya iya. lagi dilema nih kayaknya ya. Enggak lah, enggak. Tegas menolak tapi tetap sayang. Ya kita bisa bilang mama sayang kok sama kakak, mama sayang. Cuman memang tugas mama udah selesai, kakak udah nggak nenen lagi ya. Minum air putih aja ya, kayak gitulah bentuk-bentuk seperti itu. Memang pasti banyak tantrum itu akan terjadi ya Mbak Enji. Wah nangis karena itu kan luapan emosi. Tapi itu nggak akan berhari-hari kok. Kalau kita memang udah paling mungkin sehari 2 hari tak ada tantrum, terus nanti dia udah nggak setantrum itu paling nangis-nangis wah gitu dikit ya, itu proses sih, mungkin ada seminggu, kadang ada yang 10 hari, nanti akan terlewat. Oke, saya ingin menyapa ini ada Stephanie Jazz. Hai, ini ada pertanyaan yang langsung disampaikan oleh Stephanie Jazz nih. Saya sudah berusaha ngasih tahu kalau sudah akan disapi tidak nenen lagi, tapi responnya selalu meraung-raung tanda sakit hati. Itu ternyata banyak sekali ya dialami oleh para moms ya. Menangis meraung-raung lalu ngambek, itu tuh sering terjadi ya. Ini ada pertanyaan juga dari Titin 84. Anak saya sekarang usianya 27 bulan. Saya niat untuk, berarti udah 2 tahun lebih ya. Saya niat untuk menyapih, tapi masih nggak tega. Padahal saya butuh me time. Dan si kecil masih maunya nempel terus sama saya. Jadi dilema. Pertanyaan saya, gimana agar saya siap menyapih dan mempersiapkan anak agar ia mau disapih? Apakah dampaknya bila anak tidak segera disapih? Mau tips dan trik cara menyapih anak dengan cinta, winning with love ya. Sebenarnya kita udah bahas dari pertama sih untuk menjawab semua Sebenarnya pertanyaan. mungkin ini baru bergabung ya, nggak apa-apa kita baca infoin lagi ya. Jadi memang kalau secara individual itu dia 2 tahun ya kan, dari kitab agama, dari psikologis, Ya, betul, betul. 2 tahun dia sudah siap untuk disapi. Nah untuk membuat mamahnya rela dan ikhlas, kalau memang artinya sudah ada dasarnya, artinya kan itu memang sudah, ya gimana ya, Tuhan memberikan firman-Nya itu kan pasti udah benar gitu ya, kita nggak akan mungkin masa sih gitu, atau dari dasar keilmuan emang sudah ada penelitian gitu dari segi psikologisnya. Jadi sebenarnya usia 2 tahun itu dia sudah matang lah untuk bisa disapi. Kalau mamahnya udah tahu, realize, dan bahwa faktanya seperti itu, mungkin bisa lebih ikhlas jalaninnya. Terus kemudian ya minta dukungan, kalau seandainya sendiri nggak sanggup ya mungkin suami bantuin, atau eyang kalau tinggal serumah bantuin. Tips dan triknya untuk gendong, untuk memberi kebiasaan baru supaya bisa bobo tanpa nenen misalnya. Ya entah dipijit, entah digendong, entah dinyanyikan, entah apalagi ya, dibacakan buku cerita mungkin, atau dikasih boneka kayak Mbak Enci tadi bilang. Jadi ada kebiasaan baru. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari Andrea Rosinova. Dok, tolong bantu saya, Dok. Tolong bantu saya untuk menjelaskan ke orang tua saya. Karena saya nggak lanjut sufor setelah ASI. Saya sering bertengkar karena hal ini. Gimana ya, Dok, ngejelasin ke orang tua saya gitu? Apakah memang seharusnya disambung sufor? Ini sebenarnya udah, pokoknya udah stop, kan udah selesai. Dan kebutuhan nutrisi si kecil kan juga sudah didapatkan dari makanan yang mereka sudah makanan seperti makan makanan kita kan, Dok. Sebenarnya sudah tercukupi gitu. Nah, ini gimana nih, dokter?
Nah, sebenarnya memang setelah 2 tahun disapi, seorang anak itu tidak wajib minum susu, Mbak Enji, apalagi susu formula pakai botol gitu kan. Mungkin bisa diberitahu bahwa efek samping susu formula itu banyak sekali dan malah justru efek samping negatifnya ya misalnya mengganggu saluran cerna, ada alergi, saluran pernafasan terganggu, bahkan misalnya kanker anak ataupun autisme, gangguan perilaku itu bisa disebabkan oleh pemberian susu formula. Boleh kalau kita mau kasih susu, misalnya susu segar, susu sapi segar, UHT boleh, pakai gelas atau sedotan, nggak usah pakai dot. Dan itu sifatnya rekreasional aja, jadi hari ini nggak, misalnya kita nggak usah stok banyak-banyak susu sampai berkardus-kardus gitu di rumah. Ya kadang-kadang hari ini kalau belanja di supermarket beli gitu. Kalau udah habis ya nggak wajib lagi kita juga harus stok-stok terus gitu. Karena memang masih banyak sekali apa ya di sekitar kita itu stigma bahwa susu anak harus minum susu tuh memang banyak sekali sih Mbak Enji. Jadi di usia 3 tahun, 4 tahun mereka masih minum susu banyak-banyak, bisa 1 liter loh sehari. Betul. Mungkin kita masih menempel sekali, mungkin zaman dulu kan kita tahu ada istilah 4 sehat 5 sempurna. Mungkin kita kan lama, ya bisa dibilang lama dengan 4 sehat 5 sempurna itu kan. Jadi memang masih nempel sekali, apalagi buat orang tua yang masih kakek neneknya lah ya gitu kan. Jadi sebenarnya bisa diberikan penjelasan seperti yang tadi Dokter Ratih bilang ya. Kalaupun akhirnya mau diberikan susu pengganti ASI adalah lebih ke susu segar tapi sifatnya hanya sekali-sekali gitu ya dokter ya. Cemilan aja deh gitu. Atau susu kacang kan juga boleh. Almond, susu Iya betul. Itu bisa kita bikin sendiri bahkan. Atau susu kelapa alias santan. Iya benar. Iya. Betul. Since kita juga tahu ya bahwa sebenarnya santan itu kan sebenarnya kalau buat orang dewasa memang sebaiknya dihindari. Tapi kalau buat anak-anak lemaknya itu sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan mereka. Ya kan dokter? Ya, betul. Kita bisa bikin sajian santan. Kita bisa bikin es teler pakai santan, bisa bikin macem-macem lah. Cemilan-cemilan Indonesia banyak banget pakai santan. Betul sekali. Ini kita bacain komen-komen yang masuk ya. Ini ada pertanyaan, bukan pertanyaan sih, lebih ke komen. Dari Rania Latifa. Aduh, drama terberat untuk ibu adalah saat menyapi. Lalu benar-benar ini ada lagi yang ada yang berkomentar sekedar cerita. Ada Yunita Yesi, anak saya 2 tahun 3 minggu dari kecil biasanya kalau mau tidur nen dulu. Selama menyapi dia bisa menahan untuk tidak nenen. Tapi kalau sudah ngantuk sekali nggak tahan untuk tidak nen dan berakhir nangis, ya kan, itu kerap terjadi, ya kan. Ini tadi kalau kata ST Nurjana, intinya pengalihan perhatian di situ sih, ya nggak sih dokter. Terus udah gitu juga ada yang komentar, sebentar dok, kalau menyapi dengan drama, misalnya kita membuat, ini lucu, menyapi dengan drama, misalnya kita membuat payudara kita merah-merah untuk bohongin anak, baikkah untuk psikologisnya? Wah, ini pertanyaannya menarik nih. Ini mungkin sama seperti tadi saya ingin tanyakan, satu lagi ada lagi nih. Kalau saya tahu juga banyak moms melakukan dikasih jamu biar pahit gitu kan ya. Area payudaranya itu boleh nggak sih dok kita melakukan itu? Kita lakukan kalau memang itu faktanya begitu sih Mbak Enji. Jangan kita bohongin. Maksudnya gini, Mama sakit, lihat udah ada lecet. Sekarang Mama kasih obat karena memang ini lecet. Itu nggak apa-apa karena memang fakta. Tapi kalau kita bohongin, ya berarti kita janganlah kita yang baik sama anak, jangan bohong ya. Mereka tuh kan udah gede, udah 2 tahun, udah ngerti loh kita bohongin begini. Dia malah bisa Mama bohong ya gitu. Oke. Nah kalau misalnya tadi kita kasih nggak baik dari kita. Benar. Jadi efek psikologisnya sebenarnya lebih ke ya kita mengajarkan anak berbohong. Sementara kan kita tahu anak itu mirroring atau meniru orang tuanya. Tanpa kita sadari mungkin bisa jadi anak akhirnya melihat hal tersebut ya dokter. Nah kalau dikasih jamu gitu atau dikasih yang pahit-pahit gitu loh, supaya anak enggan jadinya nenen lagi, itu gimana dok? Boleh nggak sih dok? Ya itu anak itu ya pinter loh Mbak Enji. Kadang-kadang udah dikasih yang pahit tetap aja dia mau tuh. Banyak yang kayak gitu juga. Jadi sebenarnya itu bukan cuma
ngasih jamunya, tapi esensi dari penyapian itu sendiri kan ada komunikasi, mamahnya juga berproses untuk melepas hal-hal seperti itu. Iya, 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 iya. Akan tetap kekeh tuh biasanya kalau udah dikasih jamu tetap aja dia minum-minum apa sih, dihapus-hapus begini, terus dia tetap nyusu. Iya sih. Betul sih sebenarnya ya. Ini juga ada komentar dari Yunita Yesi, pernah seharian dialihkan dan digendong-gendong, tapi tetap tidak bisa tidur meskipun ngantuk berat. Akhirnya nen lagi karena nggak tega. Dalam 1 menit langsung tidur pulas, katanya gitu. Ini banyak cerita-ceritanya ya dari para moms. Ini ada Adita Sekar, Masya Allah persiapan winning baby ini sekarang 18 bulan lagi dalam masa persiapan ya kan. Banyak cerita-ceritanya. Yang pasti mungkin kita mau mengingatkan lagi, sebenarnya banyak yang bilang emang kuncinya satu, di saat kita mau menyapi tanpa drama, yang pertama-tama adalah, bukan cuma satu sih kuncinya, yang pertama-tama adalah momsnya dulu yang siap. Ya, ya kan ya dokter ya. Iya. Diberikan pengertian kepada anaknya, anak tidak boleh dibohongi. Pada dasarnya anak usia 2 tahun itu kan sebenarnya udah cukup paham, udah bisa diajak berkomunikasi ya dokter ya. Jadi memang sudah bisa disampaikan alasan-alasannya. Jangan membohongi anak, misalnya kayak tadi, aduh ini sakit, ini luka nih gitu, padahal enggak. Kecuali memang iya kondisinya ya dokter ya. Lalu sebenarnya kita bisa memberikan pengalihan dengan cara-cara yang lebih kayak tadi digendong, anaknya dibikin aktif, dibikin sibuk, lalu bekerja sama dengan orang di rumah, dengan pasangan atau orang di rumah yang satu rumah sama kita untuk bisa membantu kita menyapih tanpa drama. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan nih dokter berkaitan dengan obrolan kita tentang menyapih tanpa drama yang walaupun sebenarnya susah. Iya, itu sih, itu kayaknya udah semua dirangkum sama Mbak Enji. Saya sampaikan lagi bahwa ingat Mama, kalau misalnya ini menyapi memang banyak dramanya, dijalanin saja, tapi bukan ini akhir dari segalanya gitu. Mama udah bisa nyusui sampai 2 tahun itu udah hebat sekali, dan itu adalah modal dasar, landasan hubungan Mama sama anak sampai besar loh, sampai mereka dewasa gitu. Trust, bonding, rasa percaya, rasa aman itu udah terbangun. Jadi Mama melepas mereka sekarang itu nggak apa-apa, mereka udah siap gitu sebenarnya. Jadi bukannya menjadi mamah yang tega banget sama anaknya gitu, kok nangis-nangis si sapi. Jadi nggak ada, ikhlasin aja, Mama pasti bisa. Kalau ada masalah menyapi, payudara bengkak itu mendingan pergi ke dokter lagi. Ya, itu sih Mbak Enji. Betul, dan tentunya untuk mengganti bonding yang hilang dari menyusui, banyak hal yang bisa moms kerjakan bersama si kecil untuk tetap bonding ya kan. Menikmati usia mereka yang sudah masuk usia balita itu banyak banget aktivitas yang sudah bisa kita lakukan bersama ya kan, yang akhirnya menggantikan, sebenarnya kan kayak takut kehilangan momen bonding. Ada cara bonding yang lain sesuai dengan umur mereka, ya nggak sih dokter? Iya banget. Aduh, menyenangkan sekali ngobrol sama Dokter Rati. Semoga moms yang mendengarkan atau menyaksikan live Instagram kita hari ini, yang sekarang ini dalam proses menyapi, semangat, ayo ya. Nggak menemukan kata lain selain ya mau nggak mau harus tega. Ya bingung cari kata halus lagi apa ya? Enggak, emang udah harus tega. Persiapkan, yang pertama adalah diri kita, moms. Bisa. Kita pasti bisa. Betul, dan tentunya ini untuk si kecil juga ya kan, untuk melatih kemandirian mereka, karena ternyata memang ada efek psikologisnya juga kalau kita membiarkan si kecil menyapi sampai akhirnya mereka mau berhenti sendiri tapi usianya udah lebih dari 2 tahun, bahkan ada yang udah 3 tahun, 4 tahun lebih ya kan gitu. Nah itu dia yang harus kita perhatikan. Nah buat moms yang tadi ketinggalan mungkin tidak sempat nonton dari awal, nanti akan ada di Instagram atau IGTV kita, nanti bisa dilihat lagi bagaimana caranya menyapi tanpa drama, karena saya tahu itu susah. Yang tentunya tadi obrolan kita bersama dengan Dr. Rati Ayu Wulandari, IBCLC, konsultan laktasi, founder Menjadi Ibu. Terima kasih banyak Dr. Rati waktunya ya. Senang sekali bisa ngobrol-ngobrol. Iya. Sampai jumpa lagi Dr. Rati. Bye.